Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Far Imanuddin, absen 35, ingin presentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu adalah PPT yang berjudul Pendekatan Masyarakat dan Pemberdayaan melalui Organisasi Masyarakat. Baik, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Baik, yaitu rumusan masalah yaitu kondisi pada desa maju tak gentar. Yang pertama adalah merupakan kondisi itu adalah keterpaksaan atau pilihan. Dan menurut saya dan kelompok kami itu adalah suatu pilihan karena semua hidup, semua pekerjaan, semua yang dilakukan manusia itu adalah pilihan. Baik, masalah yang kedua adalah bagaimana Anda menjelaskan kasus tersebut di atas ditinjau dari pendekatan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat. Dan permasalahan yang ketiga yaitu langkah-langkah apa yang harus Anda ambil agar kegiatan pemberdayaan yang Anda susun bisa berhasil. Baik, permasalahan tersebut nanti akan kita bahas. Selanjutnya, tujuan. Pasti semua kegiatan, semua tingkah laku manusia memiliki tujuan. Yang pertama, dalam konteks ini, agar mengetahui apakah kondisi itu merupakan kondisi pilihan atau keterpaksaan. Itu tadi sudah kita bahas bahwa itu adalah suatu kondisi pilihan. Dan yang kedua adalah agar mengetahui bagaimana kasus tersebut di atas, ditinjau dari pendekatan pemberdayaan, kelembagaan, dan organisasi masyarakat. Baik, dan yang ketiga, agar mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil agar kegiatan pemberdayaan yang disusun bisa berhasil. Next, kita masuk ke pembahasannya. Perilaku. Pada permasalahan tadi itu adalah desa maju tak gentar yang merupakan perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan. Banyak penduduknya itu sebagai penodong, sebagai pencuri, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Itu gambaran umumnya. Ada 5 pendekatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu adalah pengembangan organisasi lokal. Di dalam desa tersebut tentunya ada organisasi yang kuat yang harus ditumbuhkan sehingga dapat menyalurkan kegiatan positif pada manusia-manusia atau penduduk di desa maju tak gentar tersebut. Yang kedua adalah peningkatan pengembangan keterampilan. Di situ pasti masing-masing mempunyai keterampilan dan di situ bisa disosialisasikan lebih lanjut. Di situ pasti akan muncul jiwa-jiwa yang lebih positif. Dan yang ketiga, upaya peningkatan kontrol dan akses. Nah, di situ orang-orang memiliki pendirian yang kukuh. Jikalau dia sudah dikontrol dan mereka punya semangat juang, pasti akan baik. Dan yang keempat, mengutamakan proses daripada hasil. Nah, di pendekatan tersebut itu tidak hanya mengutamakan proses. Itu kita proses pun juga penting, hasil pun juga penting. Tapi proses itu mana yang lebih efektif. Dan yang kelima adalah masalah faktor budaya. Nah, di sini ada faktor budaya tersebut kita perlahan pendekatan. Tidak bisa dengan tiba-tiba masuk dengan budaya yang baru. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Rencana kegiatan yang kami bahas kemarin yaitu salah satunya pembentukan Karang Taruna, pemuda, dan organisasi yang lainnya dengan tujuan desa maju tak gentar tersebut mendapatkan pendidikan kepribadian yang lebih baik. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan? Kita lanjutkan. Nah, ada 9 langkah-langkah. Yang pertama, melakukan pertemuan rutin. Tujuannya untuk apa? Supaya itu
dapat memperakrab satu sama lain dan berbicara tentang positif. Yang kedua, menumbuhkan kebutuhan untuk mengakami perubahan. Nah, ini dia. Kita butuh perubahan, kita butuh kumpul bersama, kita butuh yang namanya pertemuan untuk membicarakan hal yang positif. Ini adalah langkah yang kedua. Mampu mendiagnosis permasalahan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, menciptakan hubungan yang baik untuk perubahan. Nah, ini dia perubahan yang baik. Nah, ini yang diperlukan di Desa Maju Tak Gentar tersebut. Yang kelima, memiliki perencanaan untuk menciptakan perubahan. Nah, ini dia. Untuk menciptakan perubahan tersebut, yaitu tadi yang dibicarakan ada hal-hal yang positif dengan hal-hal yang berbau dengan sesuatu yang berkembang, berubah lebih baik. Mencapai hubungan maksimal. Dan yang kedelapan, melakukan kegiatan yang menyenangkan di sela-sela pertemuan. Tidak hanya membicarakan tentang seumpama yang positif adalah bisnis, itu bisnis terus. Tidak, kita juga bisa menyelingi dengan refreshing, dengan kegiatan rohani, itu juga akan lebih efektif. Nah, dan 9, melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Nah, ini dia tadi, semua pasti butuh uang, semua pasti senang dengan apa itu uang. Nah, di situ pasti dari yang kegiatan menghasilkan uang, lahan perlahan itu akan mengubah pola pikir dari pencuri, dari penodong, dari yang lain-lain tersebut, sehingga masuk ke sesuatu yang positif. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan sibuk kegiatan positif di atas. Nah, 9 langkah ini sangat baik untuk kita terapkan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang saya berikan ini tadi, 9 langkah-langkah ini akan mengurangi apa? Kita kembali. Mengurangi apa? Yaitu mencopet, menodong, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia yang akan menguranginya. Tidak menghilangkan, mengurangi saja terlebih dahulu. Tidak usah berambisi untuk menghilangkan. Sulit karena apa? Di sana adalah kebudayaannya begitu. Baik, kita lanjut. Ya, mungkin itu tadi, dan kesimpulannya adalah pembangunan masyarakat dan pembangunan masyarakat tidak berdaya hingga kehidupan yang lebih baik. Contoh kasus di Desa Maju Tak Gentar tersebut. Diharapkan pembangunan masyarakat di desa tersebut mampu membangun masyarakat yang berkompeten, mandiri, mampu menyelesaikan masalah sendiri. Nah, langkah-langkah yang saya sebutkan ke-9 tadi, itu adalah langkah-langkah menuju jalan yang lebih baik untuk mengurangi pencopetan, untuk mengurangi penodongan pada Desa Maju Tak Gentar tersebut. Semoga itu tadi dapat bermanfaat, itu tadi dapat menjadi solusi di desa tersebut. Itulah hasil diskusi kami. Ada saran-sarannya. Ini dia proses melibatkan masyarakat hingga perlu masyarakat bersifat aktif. Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tidak hanya menyalahkan siapapun, tapi kita berkewajiban juga untuk menjadi manusia yang mencapai kegiatan positif yang maksimal dan juga ikut membangun bangsa ini. Terima kasih dari saya, Yusrifar Imanuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.